Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan hari akhir yang diawali dengan kehancuran alam semesta dan menjadi awal kehidupan yang abadi. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun ada manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat matahari begitu teriknya, beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Siapa dia sebenarnya? Beliau adalah baginda Rasulullah SAW. Sang Nabi terakhir ini menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad SAW. Nantinya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan membawa buraq. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Israfil alaihissalam bersuara, wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik. Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis hingga mengalir air matanya ke pipi. Rasulullah SAW bersabda, kekasihku Jibril, gembirakanlah aku. Jibril berkata, lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Rasulullah SAW bersabda, bukan seperti itu pertanyaanku. Jibril kembali berkata, adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya? Rasulullah SAW bersabda, bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku. Jibril alaihissalam menyeru, wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau SAW akan bertanya, di mana umatku? Jibril berkata, wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir. Sampailah saat umat Nabi Muhammad SAW yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai umatku. Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum pada umatmu. Lalu dipanggillah, umatku, umatku, umatku. Rasulullah SAW padahal dijamin masuk surga, ditampakkan padanya surga Firdaus tempatnya akan tinggal. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, umatku, umatku, umatku. Nabi terus memberikan minum satu persatu. Bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi? Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat.
Nabi kemudian menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, "Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, selamatkan." Maka yang amalnya banyak dia lewat, namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, Nabi Muhammad SAW langsung sujud lagi. "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan?" "Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma." Lalu Allah menyetujuinya. Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilakan masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad SAW kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis?" "Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Kata Allah, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad SAW lari lagi ke neraka. "Wahai malaikat, keluarkan umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Kemudian keluarlah sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkit, apa yang kau inginkan?" "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji zarah." Allah berkata, "Aku izinkan." Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya terdapat iman walau sekecil biji zarah dalam hatinya. Setelah itu, kembali lagi ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kembali bersujud. "Ya Allah, ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" ucap Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah," jawab Nabi Muhammad SAW. Allah berkata, "Aku izinkan." Nabi Muhammad SAW kemudian berlari kembali ke neraka, menyelamatkan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu di akhirat? Tidak, hanya Rasulullah SAW. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.